Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Pada malam ini kita kaji tafsir Al-Quran, yaitu pengajian sejagat namanya judulnya. Silakan untuk bisa diakses, yaitu dengan ditulis di YouTube Abdullah Humaidi. Insya Allah bisa mengikuti pengajian. Setelah kita ambil dari satu password yaitu Zelo, itu nanti 1 jam kemudian bisa diakses lewat YouTube. Sekarang kajian kita sampai pada ayat 136 surat An'am ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَعَ مِنَ الْأَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وأرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام أرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma syada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya ayyu qayyum rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuk kemusyrikan. Jadi dalam kehidupan orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang menyelisihi agama Islam, itu hidupnya penuh dengan kemusyrikan. Hidupnya penuh dengan suatu kemunafikan. Salah satu contoh ini. Ini kita kaji dulu kemusyrikannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alu, dan menjadikan mereka lillah kepada Allah. Yaitu mereka mensifati terhadap Allah mimma dari apa-apa daro'a yang menciptakan siapa Allah, mimma daro'a khalaqa, termasuk mereka itu mensifati menerangkan untuk Allah dari apa yang Allah ciptakan, termasuk bayanima minal arfi, dari tanaman, wal an'ami, dan ternak. Jadi harsi itu setiap apa yang ditanam di bumi, termasuk tanaman dan ternak adalah termasuk onta, sapi, dan kambing. Itu mereka semua itu adalah ciptaan Allah. Mereka jadikan untuk Allah itu. Nasiban, pada bagian, yaitu hadon, bagian dari Allah, untuk persembahan kepada Allah. Padahal itu adalah qadron mu'inan, itu kan ukuran yang memang muayyanan, qadron muayyanan, ukuran yang ditentukan. Padahal mestinya itu dimanfaatkan. Faqalu, berkata mereka, hada, ini itu ciptaan Allah itu, lillah, milik Allah, bijamihim, dengan persangkaan mereka. Ini adalah untuk Allah dengan persangkaan mereka atau penyono mereka. Wahada, yang ini itu li syurakaina, untuk suraka kita, yaitu berhala-berhala mereka yang mereka sekutukan di dalam menyembah sang pencipta Allah Ta'ala. Ini untuk berhala kita ini, yang ini untuk Allah, yang ini untuk berhala-berhala kita. Ini merupakan sudah mulai bercabang ketaklihan mereka, keroban mereka, rububiyah mereka, uluhiyah kita itu sudah bercabang untuk Allah sendiri dan untuk yang disekutukan kepada Allah, disamakan dengan Allah. Terus dengan mereka itu masih berkata juga, pama, maka apa saja, karena yang ada pama disurukaihim, untuk berhala mereka, yaitu apa saja yang diperuntukkan untuk berhala, fala yasilu, maka tidak akan sambung apa mailallah, kepada Allah, maka tidak akan kembali kepada yang mereka jadikan itu untuk Allah. Ini untuk suraka saja, tidak sampai. Wama, adapun apa-apa, karena yang ada apa ma itu lillah, untuk Allah. Adapun barang yang untuk Allah, sesajian istilahnya, bahwa maka adapun ma itu yasilu, kembali apa ma nah, itu kembali ke apa ma ila syurakaihim, kepada berhala-berhala mereka. Jadi yang untuk Allah ini sambung kepada berhala, adapun yang untuk berhala tidak bisa sambung kepada Allah. Nah, ini hukum yang mereka buat, kan masih mengagungkan Allah, tapi pengagungan begini ini menyamakan Rob uluhiyah, Rob rububiyah Allah itu tidak boleh. Ya, Rob itu ya Allah, uluhiyah itu ya Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Allah itu milik seluruh alam.
alam dunia, alam arwah, alam barzah, kubur, alam kiamat, alam akhirat. Itu semuanya ya tetap Allah yang jadi Rob dan jadi ilah. Ini kalau mereka itu memang mensekutukan, mencabangkan ketuhanan itu jadi dua itu. Ini untuk Allah, ini mau Ramadan ini. Arwah-arwah mbah-mbah sama pulang. Dijalai ke apem, jalai jajan nopo, tempe, dimulai jaluk mangan. Itu akidah yang tidak benar ya, Mas, hampir sama begitu itu. Yang Allah ciptakan ini mungkin kalau dulu itu pakai ayam, pakai sesajen apa, hasil panenan, buah-buahan, padi atau sawi. Yang satunya pakai ternak. Ini untuk Allah, ini untuk berhala. Itu begitu dulu. Nah, kalau sekarang ya memang bentuknya mungkin lain, tapi arah daripada alur keyakinannya sama. Sa'ama kata Allah. Ini omongannya Allah ini. Sa'a jelek apa ma barang yakumuna yang menghukumi mereka. Sejelek-jeleknya yang mereka berikan hukum itu adalah hukum yang mereka utuskan untuk diri mereka. Untuk diri mereka. Jadi eleke hukum mereka dalam hal tersebut karena apa? Mereka lebih memilihkan berhala mereka ketimbang Allah. Wa kadzalika dan seperti demikian yaitu seperti halnya kuhias-hiasi ucapan mereka, amalan mereka. Jadi hal seperti itu, kemusyrikan itu, ucapan mereka dalam kemusyrikan, perbuatan mereka dalam kemusyrikan itu memang Allah sengaja dihias-hiasi oleh Allah seolah-olah benar. Lakon-lakon orang-orang yang punya agama Hindu atau agama apa, menyembah berhala, menyembah gerumbul-gerumbul, mereka yakin itu memang ucapan mereka, perbuatan mereka itu Allah hiaskan seolah-olah benar. Itu memang zuyina, ini kata Allah. Zuyina. Zayyana, menghias-hiasi Allah likasirin kepada banyakan orang. Minal musyrikin, dari orang-orang musyrik lah ini. Memang sengaja Allah itu menghiasi ucapan perbuatan mereka kepada orang-orang musyrik yang begitu banyak, yaitu qatla auladihim banatihim, untuk membunuh anak-anak mereka, yaitu anak perempuan-perempuan mereka. Qatla auladihim, siapa syuraka'uhum, setan-setan mereka, yaitu termasuk berhala-berhala mereka. Itu diperintahkan seolah-olah dulu itu kan begitu. Kalau punya anak laki-laki digembira, kalau anak perempuan dibunuh langsung, dipateni. Nah itu artinya apa? Oleh setan mereka itu dihiasi. Zayyana kasiron minal musyrikin. Allah menghiasi kepada kebanyakan dari orang musyrik untuk membunuh anak-anak mereka, yaitu anak-anak perempuan. Dari suraka mereka, yaitu setan mereka, yurduhum, agar menghancurkan mereka, itu kan, yurduhum, agar menghancurkan mereka, mereka suraka setan, hum, pada mereka musyrikin, kasirin minal musyrikin. Ya itu merendahkan, yurduhum itu merendahkan, menjatuhkan mereka setan, yaitu alihah atau berhala-berhala itu, hum, pada mereka. Mereka siapa? Mereka musyrikin. Jadi berhalanya memang menghias-hiasi dalam rangka itu seolah-olah benar, tujuannya berhala mereka itu untuk menjatuhkan mereka, merusak mereka, yaitu agar jatuh mereka. Yang kedua itu tujuannya waliyal bisu, dan agar mencampur mereka, yakhlitu, mencampur mereka siapa? Berhala tadi, alaihim, atas mereka musyrikin, dinahum, pada agama mereka musyrikin.
Ya supaya agamanya tidak murni. Agamanya tercampur dengan suatu kesalahan. Seolah-olah sama seperti agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Koyo-koyo ning zaman itu kan zaman periode Ibrahim Ismail. Padahal tidak ada ajaran dari Ibrahim maupun Ismail. Tapi dilakukan. Sama dengan orang sekarang. Tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada tuntunan dari sahabat Nabi. Tapi ada bentuknya, amalan-amalannya. Ini kata-kata mereka ini sebenarnya ini tujuannya Allah ini menceritakan begini kita supaya jangan sampai berbuat hal yang sedemikian rupa. Walau syaa dan seandainya mengendaki siapa Allah mafa'alu tidak akan melakukan mereka pada tajyin tadi, yakni at-tajyin, yaitu menghias-hiasi ala-ala benar, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka dalam keadaan hidup. Nah itu seandainya Allah kehendaki ya mereka tidak akan melakukan tajin itu. Karena itu memang sengaja kehendak Allah, tujuan Allah. Supaya apa? Mereka menjadi orang sesat, mereka menjadi orang musyrik. Nah, coba kalau dilihat dari alur cerita ini, kita ini termasuk apa? Orang yang dikehendaki baik, bersyukur pada Allah. Padarhum maka tinggalkanlah mereka itu. Tinggalkan saja Muhammad, biarkan. Wama dan agama yaftaruna yang membuat goroh mereka. Mereka dusta atas nama Allah. Jadi orang melakukan bid'ah itu adalah melakukan agama atas nama Allah. Mereka mengatakan innallaha marahum bidzalik. Allah itu memerintahkan begini ini, yaitu mengubur hidup anak perempuan. Mereka berkata begitu itu seolah-olah benar. Itu terjadi itu. Umar sendiri itu yang melakukan. Anak perempuannya itu dikubur sendiri. Sebesar Aisyah itu kalau besar. Nah, itu bukan hanya sekedar isapan jempol atau cerita biasa. Memang betul-betul terjadi. Sampai zaman Rasulullah. Rasulullah diutus, Umar ini waktu jahiliyahnya, waktu kafirnya dulu. Itu punya anak perempuan sebesar Aisyah itu. Itu dibawa pakai kudanya sambil jauh dari rumah digalikan. Nah, tanya anaknya itu, untuk apa ini Pak? Diem saja. Setelah begitu cukup dalam, maka anaknya dimasukkan, dikubur hidup-hidup. Itu Umar, kekejamannya orang kafir dulu. Nah, ini begitu itu mengatakan barang bid'ah, barang salah itu seolah-olah benar. Ya contohnya sama dengan ini. Biarkan saja agama yang mereka lakukan seperti itu. Bahkan mereka mengatakan Allah perintah begini kok. Mateni anak wedok ini celai, lanang dirompo-rompo. Dulu. Makanya berbahagialah yang pada saat Nabi Muhammad ini sekarang ilaimil kiamah anak perempuan disamakan dengan anak laki-laki. Ya tidak boleh dibunuh begitu. Mereka biar hidup. Kenapa? Kalau ini terus menerus, maka siapa yang membuat keturunan? Yang perempuan-perempuan dibunuh. Waqalu dan berkata mereka musyrikin. Hadihi ini bahiroh itu an'amun. Itu ternak-ternak termasuk bahiroh, saibah, wasilah, ham. 4 ini nama yang dibuat oleh macam-macamnya orang Arab. Unta bahiroh, saibah, wasilah, ham. Ini hadihi an'amun wa arsun hijrun, yaitu dan tanaman. Hijrun itu haramun, itu haram. Jadi dilarang. Ini unta bahiro, saibah, wasilah, ham. Ini nama-nama unta, nama-nama ternak yang mereka buat sendiri. Yo gampangane iki hewan iki kanggo Allah. Tanaman iki kanggo Allah, haram. Layat amuha tidak boleh makan ha pada an'am atau harsun illa man nasya, kecuali orang yang mengendaki kami. Bisa mihim dengan persangkaan mereka, pengakuan mereka. Memaksudkan mereka
Hanya laki-laki saja yang boleh makan, tidak boleh perempuan. Jadi hewan itu, tanaman ini itu dilarang makan kecuali orang yang ku kehendaki, kecuali memakai izin saya. Maksudnya adalah hanya laki-laki saja yang boleh makan, perempuan tidak boleh. Ya kalau sekarang kan tidak ada begitu itu. Lemuru sapa ngarep lanang wedok silakan. Wedhus ya beli wedhus silakan lanang wedok. Sapi silakan lanang wedok waktu kurban ini katanya. Tanaman juga begitu. Wa namun dan tanaman-tanaman hurimat. Tanaman-tanaman. Wa amun dan beberapa ternak hurimat diaramkan apa duhuruha. Punggungnya an'am itu. Yaitu ham, unta ham. Unta ham ini tidak boleh punggungnya dimakan. Gitu. Jadi istilahnya itu untuk berhala istilahnya. Sucikan. Ada kan satu negara itu. Kerbau itu adalah hewan suci. Sapi, gajah. Ada hewan yang dibegitukan, diberlakukan begitu. Itu berarti sama. Cuman ini sifatnya itu mengaslikan informasi sebenarnya sebelumnya. Wa amun dan ternak layat kuruna yang tidak mereka sebut, tidak mereka menyebut mereka ismallah pada nama Allah alaiha atas an'am. Itu ketika tanah ternak ini diberi momotan dan tidak dibuat untuk momotan lain, yaitu namanya unta bagiroh. Ini tidak boleh ini disembelih ibtiroan karena berbuat dusta alaihi atas Allah. Mereka gawe goroh atas nama Allah. Mereka mengakukan ini adalah perintah Allah. Ini punggungnya tidak boleh ini dibuat tombaan, dimuati apa-apa, biarkan seperti itu. Itu yang disebut unta bakhiroh. Mereka itu membuat begitu, batasan-batasan begitu itu adalah ibtiroan alaihi. Gawe goroh, membuat dusta, tidak ada hukumnya itu. Bahkan mereka atas nama Allah, bahwa Allah itu perintah mereka dengan demikian. Unta ini tidak boleh. Saya jihim besok akan membalas Allah pada mereka. Allah besok bakal membalas bimakanu. Sebab adanya mereka itu yaptaruna, gawe goroh mereka atas nama Allah. Perbuatan mereka berbuat goroh, berbuat dusta atas nama Allah itu akan dibalas oleh Allah. Jadi mereka akan dibalas oleh Allah. Wa qalu dan berkata mereka, ma adapun apa-apa fi butuni hadil an'am yang ada di dalam perutnya ini ternak, wetengan. Wetengnya sapi apa wedhus. Maksudnya adalah bahiroh dan wasilah. Itu apa yang ada di dalam perut ini, anak yang akan dilahirkan oleh ternak ini, yaitu bahiroh dan wasilah. Itu kholisotun, halal. Istilahnya mereka lakukan kata-kata halal ini. Itu kholisotun lidzukurina, alalun lidzukurina, khusus ini untuk laki-laki kami. Yaitu untuk laki-laki saja. Ini kalau ada kambing ataupun sapi atau unta, anaknya ini yang lahir ini yang boleh makan hanyalah laki-laki saja. Wa mu'arramun dan diaramkan ala azwajina atas para perempuan kita. Maksudnya perempuan. Masya Allah. Gawe hukum digawe-gawe dewe. Cara saiki yang ngono aja anu iki kudu dalai istilahnya pasangan kebu, wong mantenan, macam-macam begitu. Itu sama. Yang kiranya tidak ada hukumnya wa iyakun dan jikalau ada. Wa iyakun dan jikalau ada. Anak yang mapi butunihim tadi itu maitatan, mati. Kok lahir mati? Atau begitu lahir mati langsung, pahum maka mereka ajwas di dalam mapi butunihim itu suroka, sirkah boleh. Bila laki-laki perempuan makan, tidak apa-apa. Kalau langsung mati, ini
hukum yang semacam ini sa'amakanu yahkumun, sejelek-jeleknya apa yang mereka hukumkan. Ngerti karpe? Ngerti karpe ini dah. Nek lahir mati, iki lanang wedok kena makan nih. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh makan kecuali laki-laki saja. Saya jiem besok bakal balas Allah pada mereka. Ini adalah bentuk ancaman untuk mereka. Wasfahum pada pensifatan mereka, penjelasan mereka, biwasbihim. Yaitu pada saat itu yang memberikan sifat atau penjelasan keterangan kemusyrikan tadi adalah Amr bin Lahyin. Yaitu dilihat oleh Nabi, Amr bin Lahyin ini di neraka Jahanam. Yaitu menyeret-nyeret isi perut mereka, yaitu usus mereka. Yaitu keluar dari dubur mereka. Karena apa? Dialah yang ngajari tentang mengharamkan ternak tadi itu. Yang ngajari itu adalah namanya Amr bin Lahyin itu. Yang memberikan sifat keterangan ini untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Kalau lahir dalam keadaan selamat boleh hanya laki-laki saja. Kalau mati boleh laki perempuan. Penjelasan semacam itu tidak ada. Bangkai kan tidak boleh dimakan mestinya. Ini tidak, masih boleh itu. Ini karena mereka ngajari orang-orang saat itu adalah tentang haramnya ternak. Ini sebabnya. Innahu sungguhnya Allah itu hakimun yang maha menghukumi. Mestinya itu Allah yang maha menghukumi. Allah menghalalkan yang halal untuk mereka. Mana yang dihalalkan oleh Allah. Allah mengharamkan yang haram untuk mereka. Berarti Allah yang berhak mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu. Tapi mereka menghalalkan, mengharamkan beda dengan kehendak Allah. Alimun lagi maha tahu dengan bagaimana penjelasan mereka yang haram itu. Ya kalau halal saja betulan halal, ya tidak masalah. Barang halal diharamkan, kan ini masalahnya. Contohnya apa? Kalau lahir dalam perut ini lahir dalam keadaan hidup, maka ini untuk laki-laki saja. Ya. Saya ngomong untuk laki-laki saja itu kan dia itu. Makanya dia dilihat oleh Nabi yaitu masuk neraka Jahanam sambil menyeret ususnya yang keluar dari tuburnya, mubeng itu. Kenapa? Umar bin Lahyin ini adalah orang yang ngajari mengharamkan ternak atau menghalalkan ternak. Qad khasira, sungguh rugi. Siapa ladina orang-orang qatalu yang membunuh mereka auladahum pada anak-anak mereka. Rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup safahan karena kebodohan. Karena kegoblokan mereka terhadap hukum Allah. Bigari ilmin dengan tanpa dalil. Wong nek ngomong ora ana dalile kaya ngene kuwi. Ini Allah turunkan terhadap Rabi'ah dan Mudhor dan pimpinan-pimpinan desa Arab yang mana mereka itu sama mengubur anak perempuan mereka di waktu jahiliyah. Kecuali apa yang ada dari Bani Kinanah, mereka dari Bani Kinanah tidak melakukan hal demikian. Walaupun satu generasi. Jadi ayat ini Allah turunkan terhadap Rabi'ah, Mudhor, dan pimpinan-pimpinan orang kampung Arab yang mana mereka semua adalah mengubur anak perempuan mereka dalam waktu jahiliyah dalam keadaan hidup. Kecuali apa yang dilakukan dari Bani Kinanah, karena Bani Kinanah tidak termasuk golongan yang mereka lakukan, tidak melakukan hal itu, tidak mengubur anak mereka. Makanya dia dikecualikan yaitu dari Bani Kinanah. Ya sama sekarang dengan orang sekarang. Ya silakan boleh. Ibadah sama-sama ibadah sholat. Tapi ada kan sholat yang benar dan sholat yang salah. Nah itu ya mestinya yang salah ya disalahkan oleh Allah. Nah, dianggap batal. Yang benar dibenarkan oleh Allah. Diberi pahala oleh Allah. Makanya kamu di dalam ini, di tempat ini dipelajari yang benar-benar saja. Waramu dan mengharamkan mereka. Itu ala nisa terhadap para perempuan. Ma rojakohumum apa-apa yang memberi rezeki pada mereka siapa Allah.
apa yang Allah halalkan untuk mereka dari tanaman, dari ternak. Ini sebenarnya mereka haramkan itu terhadap wanita, padahal itu rezeki yang Allah berikan untuk mereka. Tanaman maupun ternak. Karena gara-gara apa? Ibtiroan, gawe-gawe goroh Allah atas nama Allah. Gawe-gawe goroh atas nama Allah. Goroh uli ngomong, uli ngukumi, iki aram, iki halal, tidak ada dalilnya. Qabbalu, sungguh telah sesat mereka. Keliru mereka, apa yang mereka katakan itu luput. Wa makanu, dan tidak ada mereka itu muhtadin. Orang-orang yang dapat hidayah. Orang yang dapat petunjuk. Orang yang mendapatkan kebenaran dengan apa yang mereka terangkan itu. Makanya kita menerangkan, menjelaskan, menafsiri. Itu kalau tidak ada rujukannya jangan sampai menjelaskan atau menafsiri. Kenapa? Itu berakibat pada amalan kita. Amalan itu tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Nah ini sangat panjang ini. 136 sampai 140. Ini memiliki kesimpulan pertama. Nah, ini sebelumnya ayat-ayat, ada 3 ayat ini macam-macam dari syariat jahiliyah dan kebatilan daripada jahiliyah. Ini diantaranya. Ini dalam waktu jahiliyah itu ada peraturan, tapi dalam kejahiliahan atau dalam kebatilan. Pertama adalah mereka mengharamkan sebagian ternak dan sebagian tanaman. Dan dijadikan itu untuk Allah. Dan juga untuk berhala yang mereka sembah bareng Allah. Itu termasuk ngelabui. Kalau sekarang kamu tidak tahu kan. Kalau orang dulu itu mau panen gitu. Sing galangan kelebon banyu itu ning kono iku slametan, engkung ning kono. Itu jenenge ngelabui ora arep panen. Begitu itu padahal dia orang sholat kan. Nah, berarti masih percaya terhadap penunggu sawah itu. Padahal itu tidak ada hukumnya. Itu namanya membuat hukum yang dibuat mereka, hukum syariat itu syariat batil. Yang kedua adalah an'amun ay ibilun arramu rukubuha kasaibah wal ham. Beberapa ternak termasuk unta, mereka haramkan untuk dinaiki seperti unta saibah dan unta ham. Ini dijadikan apa? Untuk Tuhan. Sehingga apa? Sudah dibebaskan, tidak ada beban apa-apa. Yang ketiga, unta yang tidak disebut, yang tidak menyebut mereka pada nama Allah atas unta itu, maka mereka itu berhujah atas unta, yaitu walayat kurunallah alaiha. Jika mereka menaikinya dengan keadaan apapun, dan tidak boleh mereka itu memberi beban terhadap unta itu. Jadi ya istilahnya mereka nggawe hukum yang dibuat-buat sendiri. Bisa kita ambil kesimpulan dari ayat 135 sampai 40 itu ada 3 kesimpulan. Pertama adalah hurmatul ibtida' fiddin wa tasri' al-munafi li syar'illahi ta'ala wa illam yansab ilallahi ta'ala. Nah, ini cukup bagi kita. Haramnya bid'ah di dalam agama dan syariat yang mentiadakan terhadap syariat Allah walaupun tidak menghubungkan kepada Allah. Ini tidak boleh, ini sudah bid'ah itu. Yang kedua, apa yang dinadarkan oleh orang-orang bodoh sekarang, termasuk nadar untuk para aulia dan memberi mereka aulia sesuatu dari tanaman, dari ternak, dari kekayun, pohon-pohonan, itu termasuk amalan-amalan orang musyrik yang dihiasi oleh setan terhadap orang-orang bodohnya muslim. Ya, sekarang kan begitu. Apa yang dinadarkan oleh orang-orang bodoh sekarang, termasuk nadar untuk para wali-wali, kuburan-kuburan, nah itu mereka itu memberi sesuatu. Gak wedus, aku biar ning Dato Ibrahim itu oleh wedus barang, makin lancing biar. Rono wong Madura teko rono, gak wedus ini Pak Sodako. Karena dia di Dato Ibrahim, di Waliullah Dato Ibrahim Banyuwangi itu. Ini ngalami begitu itu, itu wedus. Siapa sing mangan ya keluargane kono gitu.
masuk tanaman, ya ono sing gawa pepohonan, ono sing gawa kayon-kayon. Itu termasuk amalan orang musyrik yang dihiasi oleh setan untuk orang-orang jahiliyahnya orang muslimin. Wong Islam ini Islam jenenge, tapi lakone lakon musyrik, lakon orang kafir. Itu yang kedua. Itu banyak itu sekarang. Yang ketiga, haram membunuh diri dengan sebab apapun. Apapun sebabnya. Dan membatasi keturunan pada hari ini. Itu mewajibkan umat dengan batasan keturunan ini dari sebagian para ukam-ukam itu termasuk amalan jahiliyah. Yaitu orang-orang yang membunuh anak mereka dengan bodoh, dengan tanpa ilmu. Seperti contohnya membunuh anak perempuan karena takut celah, cacat, dan membunuh anak-anak karena takut melarat. Makanya kue urip iki mangke akeh koyo ngene iki beda karo kancane krana ngelamalaken iki. Wenos metu-metu karepe dhewe nyatane juga cerdas-cerdas semua. Kamu menjadi orang-orang yang terdepan. Nah ini maksud kami banyak tapi berkualitas itu istilahnya. Ya, coba kalau nuruti dalil ini, nah, sekarang haram membunuh diri dengan sebab apapun. Dan kedua, haram membatasi keturunan pada hari ini kan ada itu dengan mewajibkan umat. Nah itu dari membatasi keturunan ini dari sebagian para ukam itu termasuk amalan-amalan jahiliyah, yaitu orang yang membunuh anak mereka dengan cara bodoh dengan tanpa ada ilmu. Contoh membunuh anak-anak perempuan karena takut cacat. Dia anak wong wedok cacat pian. Dan membunuh anak-anak yang lain itu termasuk dianggap iki rezeki tekondi iki rotine mong siji dibagi 12. Enggak, nek aku falsafe rotine 12 utawa 14 loro-loro edang. Itu salah ya. Kenapa? Membatasi rezeki Allah. Jadi kamu harus tegas bahwa tidak boleh tahdidun nasli. Ini sudah membatasi keturunan. Apa itu? Program apa di situ? Nah, itu salah satunya. Makanya kita harus memberikan satu pemahaman, penjelasan agar kita tidak terjerembab dalam kejahilian. Insya Allah karena kajian kita ini banyak ini pada malam ini, maka terpaksa kita fikih sunnah besok pagi kita sampaikan. Jazakumullah khairah. Moga-moga Allah paling barokah. Mungkin ada pertanyaan dari audien, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.